antibiotik dan obat itu merupakan sesuatu hal yang selalu ada di kehidupan kita. Dan itu akan punah sebentar lagi. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena akan ada yang namanya penghabisan hutan hujan. Apa hubungannya hutan hujan sama obat-obatan yang kita pakai sekarang? Karena itu dipercaya bahwa obatan itu berasal dari hutan hujan. Dan hutan hujan terbesar di Asia Tenggara adalah di Indonesia. Jadi apa hubungannya antara hutan hujan dan palm oil? Let's say palm oil semakin tinggi dan hutan hujan akan semakin rendah. Kenapa? Karena keberadaan dari palm oil itu tersendiri menghancurkan hutan hujan yang ada di Indonesia. Dan kenapa Indonesia? Karena Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk palm oil. Dengan adanya palm oil industri di Indonesia, 700% ekonomi kita itu meningkat. Gak ada yang bisa disalahin bahwa semakin tinggi palm oil itu semakin mempertinggi juga ekonomi yang ada di Indonesia. Tapi kita coba lihat lebih teliti mengenai hal ini. Palm oil tersendiri adalah worldwide demand. Jadi permintaannya itu nggak cuma di tingkat Indonesia tapi di seluruh dunia. Ya udah berhentiin aja itu palm oil, berhentiin aja palm oil. Gak bisa sesimpel itu. Karena palm oil sendiri itu digunakan di segala produk yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya makeup, contohnya lagi makanan yang kalian makan, snack-snack, dan juga sampai deterjen gitu loh. Itu nggak bisa kita sesimpel itu kita bilang, ya udah kita cut aja palm oil itu, hutan hujan nanti biar tumbuh lagi. Dan Indonesia merupakan produsen terbesar di tingkatnya. Jadi maksud aku, gak sesimpel itu kita bisa bilang bahwa we have to cut it. No. It's not that simple. Dengan meningkatnya permintaan dari palm oil itu sendiri, orang-orang di Indonesia mengambil kesempatan itu untuk berbisnis di palm oil. Dan hal itu mendorong orang-orang Indonesia untuk melakukan illegal plantation. Biasanya illegal plantation ini menggunakan metode-metode yang merugikan negara dan environment. Contohnya dengan membakar hutan. Ini sebuah masalah yang selalu terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena ini dianggap murah, yang kedua efektif, dan menurut saya sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena dengan kalian membayar orang, misalnya saya seorang businessman, mau membuat lahan palm oil, dan dengan aku cuma ngeluarin 500.000, aku bisa dapat tanah yang bersih, yang bisa digunakan untuk penanaman palm oil. Sedangkan pada normalnya dihitung per hektar yaitu 5 juta sampai 7 juta. Ini kayak prinsip ekonomi aja deh. Maksudnya ya mereka mau mengeluarkan modal sedikit-dikitnya tapi ingin mendapatkan untung sebesar-besarnya. Tapi hal-hal itu berdampak pada 3 hal besar. Yang pertama, ancaman terhadap spesies-spesies yang ada di hutan hujan. Di hutan hujan Indonesia itu terdapat banyak endemic spesies. Contohnya kayak gajah, Sumatran tiger, atau orangutan, dan lain sebagainya. Yang mana kehidupan mereka itu terancam oleh kebakaran hutan yang terjadi di hutan hujan itu. Dan sekarang mereka terancam punah. 2, itu mengganggu mata pencaharian orang-orang yang di sekitar hutan hujan tersebut. Kita selalu mikir bagaikan orang kota, tapi coba kita pikirkan lagi kalau misalnya kita jadi orang-orang desa di daerah hutan hujan tersebut. Mereka mencari uang dengan cara mencari getah karet di hutan hujan dan mengambil hal-hal yang ada di dalam hutan hujan itu. Dan kalau misalnya hutan hujannya kebakaran, mereka mau cari duit pakai apa? Karena selama ini hidup mereka itu bergantung di dalam hal itu. Ketiga, climate change. Bagi kalian, itu pasti udah basi. Tapi menurut gue, ini hal yang selalu ada dan menghantui seluruh kehidupan kita sebagai manusia. Let's say 1 hektar tanah di Amazon dan 1 hektar tanah di Indonesia sama-sama terjadi kebakaran hutan. Dan karbon yang dilepaskan ke udara di Indonesia itu lebih banyak 6 kali dibandingkan 1 hektar tanah di Amazon. Karena tanah gambut menyimpan banyak karbon dibandingkan jenis tanah yang lainnya. Dan sumbangsi yang dikasih Indonesia ke udara itu sangat besar, 2.700 ton per hektar dikarenakan kebakaran hutan. Dan karena itu Indonesia mendapat international pressure terhadap kebakaran hutan ini. Dan Indonesia berkontribusi sangat besar dalam climate change.
Jadi mungkin yang kalian tahu pasti cuma masalah pernafasan atau masalah haze-nya yang terlalu banyak di Indonesia. Tapi ternyata much more than that. Ini masalah long term, yaitu climate change. Indonesia merupakan penyumbang terbesar dalam hal ini. Jadi sekali hutan hujan di Indonesia itu terbakar, maka akan sangat sulit untuk kembali menjadi hutan hujan sepenuhnya. Jadi hal ini merupakan tindakan bunuh diri terhadap negara kita maupun terhadap dunia yang kita tinggali sekarang. Dan kembali lagi ke permasalahan awal, hutan hujan ini diperlukan untuk obat-obatan dan antibiotik selama kita hidup. So, what thought are you? Are you going to be ignorant or act now?